Sejak didirikan pada tahun 1914, Taman Wisata Alam Sibolangit kini semakin gencar dipromosikan kepada wisatawan. Pada tahun 2018, TWA Sibolangit menjadi salah satu dari 3 kawasan konservasi di Sumatera Utara yang ditetapkan sebagai role model dengan prioritas program wisata edukasi konservasi dan lingkungan. Lalu ingin tahu seperti apa pemirsa? Kami akan mengulasnya dalam segmen Sekitar Kita kali ini. Konservasi terhadap sumber daya alam penting dilakukan guna menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi. Apabila pemanfaatan SDA tidak diiringi dengan upaya konservasi, maka berbagai macam bahaya dapat mengancam kehidupan dan kelestarian bumi. Untuk mewujudkan upaya pelestarian tersebut, diperlukan pendidikan karakter dari setiap orang agar memiliki kesadaran untuk merawat alam dan menjaga lingkungan. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Sumut memiliki sejumlah kawasan konservasi di Sumatera Utara. Salah satunya Taman Wisata Alam Sibolangit. Selain menjadi kawasan wisata, juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan edukasi mengenai keanekaragaman hayati beserta potensi lainnya. Oleh karena itu, tahun 2018 TWA Sibolangit ditetapkan sebagai role model edukasi, konservasi, dan lingkungan. Berdiri sejak tahun 1914, Taman Wisata Alam Sibolangit dahulunya merupakan kebun raya. Namun pada tahun 1980, berdasarkan SK Menteri Pertanian, lahan seluas 24,85 hektar ini diubah statusnya menjadi Taman Wisata Alam Sibolangit. Mengingat kawasan ini memiliki pemandangan alam yang indah, pohon-pohon yang rimbun, aneka flora dan fauna yang menarik. Jadi kalau masyarakat dan kita dengan menjaga alam, dengan Anda datang ke Taman Wisata Alam Sibolangit dan Anda berkontribusi untuk menjaga dan melestarikan alam. Dengan apa? Dengan ada berkunjung, berarti sudah mensosialisasikan ke masyarakat. Ada beberapa kegiatan yang bisa untuk tetap melestarikan alam Sibolangit dengan tidak salah satu membuang sampah sembarangan, tidak melakukan perburuan satwa liar, tidak menebang pohon sembarangan di kawasan Taman Wisata Alam Sibolangit. Sejak ditetapkan sebagai role model edukasi, konservasi, dan lingkungan, TWA Sibolangit buka setiap hari. TWA Sibolangit juga menyediakan pusat informasi untuk para pengunjung yang ingin mengetahui apa saja yang ada di sini sebelum mereka mengelilingi kawasan taman wisata ini. Di pusat informasi ini, para pengunjung juga bisa menonton video terkait kegiatan konservasi alam dan lingkungan. Setelah memperoleh sejumlah informasi dari pusat informasi, pihak TWA Sibolangit mengajak para pengunjung untuk berjalan menyusuri hutan. Di sini, para pengunjung bisa melihat berbagai flora yang tumbuh, baik tumbuhan asli Indonesia maupun dari luar negeri, seperti jenis meranti, kenanga, manggis, sono kembang, angsana, paku-pakuan, dan talas hutan. Di sini juga tumbuh subur 89 jenis tanaman obat-obatan dan masih banyak jenis tanaman lainnya. Di TWA Sibolangit ini, kita juga dapat melihat sejumlah fauna seperti kera, lutung, burung kutilang, elang, rangkong, dan satwa liar lainnya. Namun tenang saja pemirsa, satwa-satwa ini aman untuk dilihat karena mereka berada di dalam kandang dan sedang menjalani karantina sebelum dilepas ke alam bebas. Karena ini kawasan konservasi memang tumbuh secara alami. Tapi kalau khusus lokasi-lokasi yang memang kerapatan tajuknya tidak rapat lagi, kita selalu membuat kegiatan menanam pohon. Jadi berbagai tamu dan hari lingkungan kita menanam pohon. Terus untuk
kegiatan perawatan satwa sendiri ada dua. Yang pertama memang untuk satwa di alam liar, kita selalu memonitor kehidupan mereka, apakah memang terjaga masih ada. Dengan tetap menjaga kelestarian alamnya, pohonnya, habitatnya tetap terjaga. Terus yang kedua, karena di TWA Sibolangit juga ada pusat penyelamatan satwa, dan kita selalu menerima laporan dari masyarakat atau menyerahkan satwa yang dilindungi untuk dirawat oleh tim medis, khususnya dokter hewan di TWA Sibolangit, yang pada akhirnya nanti akan dilepas liarkan kembali ke alam. Potensi alam dan hayati yang ada di Taman Wisata Alam Sibolangit membuat pemerintah, BBKSDA, dan elemen masyarakat lainnya turut andil untuk mengembangkannya. Salah satunya Yoga Arya Pratama, putra pariwisata Indonesia asal Sumatera Utara ini, begitu semangat dan antusias mengenalkan potensi alam dan hayati di TWA Sibolangit sebagai wisata edukasi. Ia juga mengajak muda-mudi lainnya untuk menjaga kelestarian alam. Nah, di sini bagaimana seharusnya kita melestarikan di tempat seperti ini, kita harus lebih meningkatkan kesadaran kita tentang potensi-potensi wisata yang ada di daerah kita sendiri. Seperti di Taman Wisata Alam Sibolangit ini. Seperti itu. Dan juga kita harus menimbulkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar dan lebih mempromosikan ke masyarakat sekitar maupun wisatawan-wisatawan lokal ataupun asing. Kesadaran akan lingkungan harus dibangun mulai dari diri sendiri. Oleh karenanya, lakukanlah hal kecil yang bermanfaat bagi alam dan lingkungan. Karena langkah ini dapat mendukung kelangsungan hidup kita semua.